Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Sobat Gadget Channel. Video kali ini gue mau cerita tentang perjalanan dari Depok menuju Mata Air Sodong bersama komunitas sepeda Gober Depok. Titik kumpul Gober Depok berpusat di Kopinako Depok jam 6 pagi dan Tikum 2 di ujung Jalan Juanda pintu masuk tol Cijago. Berhubung gue lebih dekat dengan Tikum 2, langsung aja gue kesana melewati Kelapa 2 Gunadarma atau biasa disebut Jalan Akses UI. Start dari rumah Lenteng Agung jam 6.30 bersama Mas Yogi. Tibanya di Tikum 2 ternyata masih sepi, belum ada penampakan dari rombongan Gober Depok. Di Tikum 2 ini bertemu dengan Pak Dariman dari Bojonggede. Pak Dariman sendiri baru bergabung dengan Gober Depok dan ini trip pertamanya bersama Gober Depok. Jam menunjukkan jam 7.30. Ternyata rombongan Gober Depok telah tiba di lampu merah Juanda. Segera kita bergabung. Setelah melewati lampu merah, kita mampir sejenak ke Alfamart untuk membeli logistik seperti air mineral atau makanan kecil. Mengingat jarak yang nanti ditempuh kurang lebih 40 km menuju lokasi. Secara total pulang pergi kurang lebih 80-90 km menurut Google Maps. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Tanpa banyak basa-basi, langsung kita goes sepeda supaya tidak kepanasan di jalan. Rute yang kita tempuh adalah Jalan Juanda, Jalan Pengapuran, Luinanggung, dan Jalan Baru Cilengsi menuju Kelapa Nunggal. Kalau dihitung total rombongan sekitar 20 orang atau 20 sepeda. Untuk rombongan sepeda sebanyak ini, perjalanan jarak jauh cukup membuat kita semangat. Yang membedakan adalah kecepatan masing-masing orang yang berbeda. Sepanjang jalan menuju Jalan Narogong Cilengsi tidak ada kendala. Semua berjalan lancar, hanya sedikit tertinggal karena speed kami tidaklah sama. Posisi jam 9.30 memasuki daerah persawahan Sodong. Di sini pemandangan mulai terlihat menarik. Walaupun jalan tidak begitu bagus, tapi disuguhi pemandangan persawahan kanan dan kiri kami. Dan di ujung jalan terlihat bukit-bukit kapur yang tingginya terlihat menarik untuk bersuap foto. Terus gue melewati 3 kali belokan, kami disuguhi jalan yang mulai menanjak, menandakan bahwa kami sudah mendekati tujuan akhir, yaitu Mata Air Sodong. Matahari mulai meninggi karena rasa panas tenaga pun mulai terkuras. Kalau tidak kuat menanjak jangan dipaksakan, karena sepeda didorong pun kita tidak berdosa, karena kita mau sehat bukan cari hebat. Tepat jam 10.30 warung-warung dengan keramaian sudah mulai terlihat. Dan akhirnya kita tiba di Mata Air Sodong. Banyak anak-anak dan remaja mandi di Mata Air Sodong. Kolamnya seperti sungai yang dibendung dan dibatasi oleh pagar. Posisi tepat di pinggir jalan. Lumayan jernih tapi airnya tidak sederas seperti perkiraan kami. Kami langsung diarahkan untuk parkir sepeda oleh pemilik warung. Supaya tidak menumpuk di satu tempat, kami berpencar menjadi 3 lokasi istirahat.
tentu saja untuk menghindari kerumunan. Saya memilih warung berwarna kuning, terlihat lebih lengang dan parkirannya lebih luas. Dan kami pun mulai beristirahat dan membuka perbekalan, berbincang-bincang hangat seputar perjalanan tadi dan rencana destinasi berikutnya. Menjelang zuhur, kami diajak menuju Bukit Kapur, tepat di belakang pemandian air Sodong. Katanya di atas sana ada gua bagus untuk kita berfoto-foto. Langsung kami semua menuju Bukit Kapur yang diceritakan tadi. Di sini kami berfoto di pinggiran tebing dan mulut gua. Tempatnya yang lembab membuat kami khawatir dan tidak lama-lama berada di atas sana. Takut ada ular atau penampakan lain yang tidak diinginkan. Tan, dari mana Tan? Hah? Mata air Sodong. Oh, udah mandi belum? Belum. Ya Allah, dari pagi belum mandi ya. Ya. Udah, Tan. Ya, mandi Tan. Kok nggak ada yang pada mandi? Bang Gayung. Alah. Tan, Tan, mandi. Nice. Ini nggak ada yang pada mandi nih. Udah di mata air Sodong. Ya Allah. Nah, kita kembali ke air, yuk. Yuk. Oke, Modobek, ayo mandi dong. Modobek. Babu. Waduh, Babri. Mana nih? Lihat, wes mantap. Waktu zuhur pun tiba, langsung kita menuju masjid terdekat untuk sholat zuhur berjamaah. Oh iya, kami semua tidak ada yang berenang di kolam mata air Sodong dikarenakan penuh pengunjung yang mandi dan juga malu karena sebagian besar remaja dan anak-anak yang berenang di sana. Alasan lain adalah aliran tidaklah deras, padahal terlihat segar jika kita berendam di kolamnya. Setelah selesai sholat zuhur, rencana selanjutnya adalah studio Genta Buana yang jaraknya tidak jauh dan searah jalur kita pulang. Studio Genta Buana adalah studio tempat syuting sinetron kolosal Brahma Kumbara dan sejenisnya, seperti Misteri Gunung Merapi, Pandawa 5, Raden Kian Santang, dan lain-lain. Nah, kita tiba di Kerajaan Madangkara, Brahma Kumbara. Raja Madangkara punya ilmunya, ajian serat jiwa. Studio alam Kerajaan Madangkara. Kita foto-foto dulu ya di sini ya. Sepedanya mantap. Studio ini milik PT Genta Buana yang sudah tidak digunakan lagi. Sinetron garapan PT Genta Buana ini pernah booming di tahun 90-an dan hampir ditayangkan di semua stasiun televisi pada saat itu. Studio ini termasuk studio terbesar se-Asia Tenggara. Setup Kerajaan Madangkara tempo dulu, arsitektur bangunannya pun tidak main-main, sangat megah menurut saya. Menurut cerita beredar, studio ini mulai ditinggalkan sejak sinetron kolosal sudah tidak diterima di stasiun manapun dan ratingnya pun semakin menurun. Padahal studio ini baru saja dibangun dan digadang-gadang sebagai studio alam besar se-Asia Tenggara pada saat itu. Studio ini menjadi wisata gratis bagi komunitas sepeda. Walaupun terlihat sedikit seram, tapi pada saat siang terlihat indah untuk bersuah foto.
Setelah puas berfoto, kami pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Perlu diketahui sepanjang perjalanan pulang, cuaca sangat panas sekali. Tak terasa waktu menunjukkan jam setengah 2 siang. Di perjalanan pulang ada sedikit kendala, yaitu rantai sepeda Tante Dede tiba-tiba putus. Dan kami pun menepi sekaligus beristirahat. Dibantu Om Nana, rantai pun disambung kembali. Perlu teman-teman ketahui, jika bersepeda jarak jauh yang harus dipersiapkan adalah ban dalam cadangan, alat tambal ban, pompa portable, kunci-kunci termasuk penyambung rantai atau rantai cadangan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ban bocor dan rantai putus. Itu suket apa sayuran itu? Kira-kira Ijo-ijo. kacang panjang kayak gini berenangnya berapa hari sekali ya? Sampai panjang badannya. Sebab beres menyambung rantai, kami pun melanjutkan perjalanan. Setibanya asar, kami sholat di Masjid As-Siddiq dan sholat berjamaah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, saya dan Mas Yogi pamit terlebih dahulu untuk melanjutkan perjalanan pulang. Demikian perjalanan kami menuju Mata Air Sodong. Sampai bertemu di goes selanjutnya. Tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.